Hai semuanya, terima kasih untuk komentar-komentarnya, terima kasih udah like, yang juga udah subscribe. Terima kasih semuanya, jangan lupa lonceng ya. Thank you. 3, 2, 1. Novel Bos Tampan yang Mati Rasa. Mika, Maya, Mark, dan Andre sangat bahagia. Apa aku perlu mengganti namaku dengan huruf awal M? Kata Andre. Maya memeluknya. Welcome adikku, kakak senang sekali. Nah, sekarang sepertinya lebih pantas. Kalau aku berjalan dengan Mark, gimana gitu? Mark, kamu itu terlalu tampan. Dan dokter, kamu bukannya gak tampan, tapi kamu di bawah sedikit dari Mark. Maya tertawa meledek Andre. Sejak awal lihat dokter, aku sudah merasa wajah kita mirip. Apalagi kalau dokter dengan Gail. Mah, perhatikan deh, Gail mirip sekali dengan dokter kan? Iya nggak, Mah? Kata Maya sambil memegang dan membolak-balik wajah Andre ke kiri dan ke kanan. Mika tertawa melihatnya. Panggil Andre, bukan dokter, panggil namaku, kata Andre. Jadi, kita berdua kembar dong, Dok. Soalnya, tanggal lahirku kan tanggal lahir dokter. Sekarang, jadi aku yang gak tahu tanggal lahirku, kata Mark. Maya ganti memeluk Mark. Itu sama saja, tidak ada bedanya. Kakak punya 2 adik yang tampan sekarang. Ajaib rasanya. Maya merasa sangat terharu. Mika memeluk 3 anaknya itu. Ma, ada yang harus aku dan Mark tahu, Ma. Ini tentang Alana, Ma. Kami agak sedikit bingung. Apa Mama tahu kalau Alana punya anak lagi dengan Mark selain Amara? Tanya Andre hati-hati. Mark malah terlihat agak tegang menunggu jawaban Mika. Anak? Alana punya anak lagi? Berarti kejadian malam itu, Alana hamil? Maya melongo. Kejadian apa, Kak? Tanya Mark cepat. Maya menatap Mark. Kau tak ingat, Dek? Padahal kamarmu sampai hancur karena kau ngamuk setelah kejadian itu. Kata Maya menatap Mark. Mark hanya termangu, dia diam dan bingung. Banyak hal yang belum bisa Mark ingat, Kak. Pelan-pelan, dia pasti akan ingat, dia pasti akan sembuh, kata Andre. Oh, maaf ya Dek, kata Maya memeluk Mark. Mika dan Maya pun menceritakan malam kejadian saat Julio Fernandez, papa mereka, menjebak Mark dan Alana. Andre syok. Berarti sudah sangat jelas si kembar anaknya Mark, gumam Andre. Kembar? Mika, Maya, dan Mark kaget, tapi suara Mark yang lebih kencang. Dia benar-benar kaget. Mereka melongo menatap Andre. Andre mengangguk. Sepertinya begitu, itu berita yang kudapat. Alana tak pernah cerita apapun padaku. Mungkin itu sebabnya dia menjauh dan menghilang. Untuk melindungi anak-anak itu, mungkin Alana mengetahui sesuatu. Setelah dia pergi, kau kecelakaan. Ingat gak Mas Bro? Kata Andre lagi. Mar menggeleng, dia tidak mengingatnya. Maya kembali memeluk Mar dan mencium kepala adiknya itu. Dia benar-benar merasa sangat sedih dengan keadaan Mar sekarang. Beberapa saat kemudian, Mar keluar dari kamar itu dan kembali lagi bersama Dewa. Maya sampai tak berkedip sedikit pun menatap Dewa. Oh my God, ini anakmu Mar? Kalian bukan hanya mirip, tapi sama persis. Dia ganteng sekali, Mar. Semua orang pasti menyukai dan akan jatuh cinta padanya. Kakak juga. Tante jatuh cinta padamu, Nak, kata Maya langsung memeluk Dewa. Ini Dewa, Kak. Mahadewa Putra Dirgantara, kata Mar memperkenalkan Dewa pada Maya. Namaku Maya, aku tantemu. Selamat datang, Nak. Kau sangat ganteng, Nak. Gail dan Abel pasti heboh nanti, kata Maya tak melepas Dewa dari pelukannya. Terima kasih Onti, Dewa senang bertemu Papa, Onti, juga Oma. Oma sangat cantik sekali ternyata, pantes saja Papa dan Onti ganteng dan cantik, kata Dewa walaupun masih terpatah-patah. Dunia pasti akan heboh dan hancur berantakan kalau Gail, Abel, Ara, juga Dewa berkumpul. Para gadis pasti akan tergila-gila pada mereka bertiga. Dan para laki-laki muda pasti akan rela antri untuk mendapatkan Ara. Kata Maya merasa sangat senang dan bangga. Anak-anak Mark cantik dan ganteng. Sekarang aku hanya perlu sabar untuk menunggu ponakan-ponakanku darimu, Dek, kata Maya pada Andre. Andre tersenyum kecut. Kalau kita berdua bukan kakak beradik, aku akan jodohkan Ara denganmu, Dok.
Celetuk Mark tiba-tiba membuat mereka semua terkejut. Tapi raut muka Mark sangat serius. Kenapa kalian menatapku begitu? Kalau Ara dengan dia, aku akan tenang karena sudah sangat pasti dia akan menyayangi dan melindungi Amara. Apalagi yang kuinginkan dari seorang laki-laki untuk anakku selain itu, kata Mark semakin serius. Andre tak menanggapi dan pura-pura sibuk dengan handphonenya. Dia membuat grup chat baru untuk mereka bertiga, Maya, Mark, dan Andre. Andre menulis, ada yang harus kubicarakan lagi. Untuk sementara, Mama belum boleh tahu. Dan serentak, handphone Maya dan Mark berbunyi barengan. Mereka membacanya, lalu menatap Andre, lalu menatap Mika. Nah, Mama yang cantik, sudah waktunya untuk istirahat. Maya mau nasehatin dua jomblo ini, Ma. Mika tertawa dan paham. Tadi handphone Mark dan Maya berbunyi barengan dan dua anak itu menatap pada Andre. Mika tahu itu kode. Dia yakin tiga anaknya itu akan jadi partner crime yang kompak. Mika pun pura-pura menguap supaya tiga anaknya itu meninggalkannya tanpa merasa tidak enak padanya. Padahal Mika sama sekali tidak mengantuk. Dia tidak bisa tidur karena dia merasa sangat bahagia. Ada apa lagi? Kakak bisa mati jantungan malam ini. Kalian berdua benar-benar bikin kakak syok, kata Maya saat mereka sudah ada di kamar Mark. Papa masih hidup, ada di Spanyol sekarang. Papa gelandangan di sana, kata Andre pelan. Mark diam, sementara Maya mulai menangis. Ngapain Papa di sana? Kenapa nggak pulang? Di sini kita bisa mengurus Papa, kata Maya. Ada yang harus dia urus di sana. Katanya dia menyamar jadi gelandangan, padahal dia benar-benar gelandangan, kata Andre tertawa sedih. Oh ya Kak, rumah ini sudah Mar beli lagi. Kita juga lagi selidiki banyak hal sekarang. Walau Alana tidak bisa dihubungi, tapi aku yakin dia pasti melakukan hal yang sama dimanapun dia. Yang penting sekarang identitas Dewa sudah jelas, kita tinggal mengurusnya untuk kepentingan di Dirgantara Company. Pelan-pelan, tapi itu akan kembali pada Marka, kata Andre lagi. Nanti mungkin akan banyak hal yang mengejutkan. Yang paling penting sekarang kita menjaga Mama dan kesembuhan Mark. Aku yang akan mengurus semuanya karena Mark masih perlu bersembunyi. Oke Kak, aku akan mengantar kakak pulang. Dan malam itu pun berlalu. Besoknya, di room A5, Mike datang karena Andre yang memintanya. Mike melihat sekeliling ruangan itu. Duduklah bro, senyaman aja. Ini rumahku, karena aku lebih banyak di sini daripada di rumah. Dan aku ingin kita to the point aja. Bisa lihat ini? Kata Andre menyodorkan laptopnya. Mike mendekat dan melihat video di laptop itu, lalu agak terkejut. Dia mengambil laptop itu dan melihat lebih dekat. Sinta? Mike terkejut. Ya, itu wanitamu. Aku baru tahu itu Sinta secara tidak sengaja. Dia beberapa kali masuk ke ruangan ini sebelum Mark kecelakaan. Jadi seharusnya kau sudah bisa menduga apa yang akan kutanyakan, kata Andre menatap Mike. Maksudmu? Untuk apa dia sembunyi-sembunyi masuk ke ruangan ini dengan penampilannya seperti itu? Pakai topi, kacamata hitam, pakai masker, serba hitam-hitam. Gak ada pasien ke rumah sakit yang berpenampilan begitu. Kalau dia sakit, daftarnya di depan, bukan ke ruangan ini. Aku pernah pergoki dan kejar dia, tapi dia kabur. Jadi bro, apa tujuanmu menyuruhnya? Apa yang kalian ingin tahu dariku? Tanya Andre. Mike terlihat bingung. Aku nggak tahu, benar dok. Aku juga kaget melihat video ini. Sebelum Mark kecelakaan, maksud dokter curigai aku penyebab Mark celaka? Mike emosi. Itu bisa jadi kan? Wanita di video itu jelas pasanganmu. Sekarang dia ada di mana? Tanya Andre. Mike bingung dan hanya bisa menggeleng. Aku benar-benar gak tahu dok. Memang benar, aku mengambil semua punya Mark, tapi bukan aku yang mencelakai Mark. Sungguh dok, kalau itu aku akan akui. Tapi memang wajar kalau dokter curigai aku, ini Sinta. Untuk apa dan untuk siapa dia melakukannya? Mike seperti bergumam pada dirinya sendiri. Nah, itu seharusnya kau yang cari tahu bro. Dan satu lagi, ini, baca, kata Andre menyerahkan kertas pada Mike. Mike membacanya dan setelah itu dia terlihat bengong dan sangat syok.
Dia sampai membolak-balik berkali-kali kertas itu. Ini hasil tes DNA punyaku. Tapi kok tidak cocok dengan papa? Apa maksudnya ini, Dok? Jangan main-main, Dok. Mike berteriak-teriak dan menatap Andre. Itu sudah sangat jelas, artinya kau bukan anaknya Julio dan Mika. Kau bukan kakaknya Maya, apalagi kakaknya Mark. Sampai jumpa besok, my dearisti. Bye-bye. Muah. And cries these tears, I cried so many nights.